Kembali lagi di program Populis, Cek Fakta. Penyebaran berita palsu atau hoax, terutama melalui dunia maya, seakan tidak akan ada habisnya. Untuk itu, tim Populis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa hoax yang telah beredar di kalangan publik. Setidaknya ada 5 berita hoax terpopuler yang kami temukan minggu ini. Yang pertama, ada sebuah video yang diunggah di YouTube pada 13 Maret 2023 yang menampilkan thumbnail atau judul video seolah mengklaim aparat terpaksa menembak kekasih Mario Dendi Satrio karena nekat melarikan diri. Setelah ditelusuri, tim Populis tidak menemukan klaim terkait aparat terpaksa menembak AG karena nekat melarikan diri. Video sebagian besar membahas seputar pelaku AG dalam kasus penganiayaan David, mulai dari perubahan status hukum hingga rekonstruksi. Berdasarkan hasil penelusuran kami, video dengan narasi aparat terpaksa menembak AG karena nekat melarikan diri adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada sumber kredibel yang menyatakan demikian. Selanjutnya ada sebuah video dengan judul seolah mengklaim bahwa rumah Anies digerebek Densus 88 dan ditemukan 2 paket bom bunuh diri. Setelah kami telusuri, narator dari video membacakan narasi yang sesuai dengan artikel opini dari seaworld.com yang berjudul "Lagi, Relawan Anies Hina Tradisi Indonesia Waspada Modus Baru Teroris HTI, FPI, dan ISIS." Dan ini tayang pada 12 Maret 2023. Artikel memuat opini penulisan terhadap pernyataan salah satu pendukung Anies yang mengkritik tradisi siram air kembang dan pecah kendi di peresmian operasi pesawat Super Hercules oleh Presiden Joko Widodo. Terkait kabar rumah Anies digerebek Densus 88, hingga saat ini tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan demikian. Maka video dengan narasi rumah Anies digerebek Densus 88 tidaklah benar. Faktanya, tidak ada sumber valid yang menyatakan demikian. Berikutnya ada sebuah video dengan thumbnail dan judul video yang seolah menarasikan Sri Mulyani mengakui penggelapan dana 300 triliun di Kemenku atas perintah Presiden Joko Widodo untuk Pilpres mendatang. Video ini membahas pernyataan Kemenku yang mengaku menerima 266 surat dari Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan pegawai mereka. Narasi yang dibacakan sesuai dengan artikel CNN Indonesia berjudul Irjen Kemenku akui terima surat PPATK soal transaksi janggal 964 PNS. Dan video ini tayang pada 11 Maret 2023. Dengan demikian, video dengan narasi Sri Mulyani mengakui penggelapan dana di Kemenke atas perintah Jokowi adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada sumber valid yang mendasari klaim tersebut. Sri Mulyani sendiri saat ini sedang mencari tahu soal transaksi janggal mencapai 300 triliun di Kemenku. Sedangkan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait temuan PPATK soal transaksi janggal 300 triliun di Kemenku. Selanjutnya ada video yang beredar di media sosial lewat kanal YouTube yang diunggah pada 14 Maret 2023. Keterangan video seolah menarasikan Jokowi diduga menyembunyikan menteri yang korupsi hingga Indonesia terancam bangkrut. Video tersebut membahas tanggapan pengamat sosial dan politik Tatok Sugiarto terhadap pernyataan Jokowi yang meminta para pejabat tidak pamer harta di media sosial. Narasi yang dibacakan sesuai dengan artikel populis.id berjudul Jokowi larang pejabat negara pamer harta kekayaan di media sosial, malah kena semprot. Dan ini tayang pada 13 Maret 2023. Dalam video tersebut juga terdapat cuplikan pidato Presiden saat sidang kabinet paripurna untuk membahas rencana pemerintah tahun 2024 dan kebijakan di bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi di Istana Negara pada Kamis 2 Maret 2023. Dalam pidatonya ini, Jokowi meminta para pejabat untuk tidak pamer kekayaan di media sosial sebab hal itu tidak pantas bagi aparat birokrasi. Dengan demikian, video dengan narasi Jokowi menyembunyikan menteri yang korupsi adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendasari klaim tersebut. Terakhir ada video yang mencatut Ketua DPR RI Puan Maharani yang beredar melalui sebuah kanal YouTube
yang tayang pada 13 Maret 2023. Sampul dan judul video seolah mengklaim bahwa warga Jawa Timur menolak kedatangan Puan di Surabaya. Video ini membahas peristiwa terbakarnya bus berlogo banteng milik Paguyuban Kaula Alit yang merupakan sayap politik PDIP Kota Blitar, Jawa Timur. Pembahasan kemudian bergeser pada pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dinilai menyinggung ibu-ibu pengajian beberapa waktu lalu. Berdasarkan penelusuran kami, tidak ditemukan pemberitaan resmi terkait warga Jawa Timur menolak kedatangan Puan di Surabaya. Maka video dengan narasi warga Jawa Timur menolak kedatangan Puan di Surabaya adalah tidak benar. Itulah beberapa berita hoax terpopuler yang tim Populis rangkum minggu ini. Bersama Populis lawan hoax, sampai jumpa di Cek Fakta minggu depan.